Ibu ini kan sudah berhaji. Ya. Tapi kenapa kok nggak pakai jilbab gitu? Nah, orang kan mesti ada yang tanya kayak gitu gitu. Padahal mungkin ya, maksudnya Bu Sinta, saya ini mungkin prediksi saya loh ya, mencintai Nusantara, mencintai budayaku sendiri, dan mencintai Nusantara dan budaya Jawa itu nggak butuh dalil deh kayaknya. Apakah kalau orang sudah berjilbab iku tengere wong apik? Jawab. Belum tentu. Jawab. Jawab. Hah? Belum tentu kan? Akeh iku sing jilbaban iku padha nang hotel, bukan dengan suaminya. Apakah itu baik? Songgoriti banyak Bu ya? Ya adalah. Lo jujur, aku jujur. Sejujur-jujurnya aku nggak mau bohong. Rahayu Bu Sinta. Rahayu. Selamat datang Mas Hendra dan anak-anakku, adik-adikku semuanya. Welcome to my home. Ini rumahnya Bu Sinta teman-teman. Ini luas banget. Di sini juga banyak penginapan yang disewakan. Jadi kalau teman-teman mau ke Batu bisa hubungin saya, nanti akan saya sampaikan dengan orang kepercayaannya Bu Sinta ya. Silakan. Jadi kita sekali lagi pengen memperdalam, minta nasihat-nasihat khususnya bagi teman-teman kru Ngaji Roso yang tadi kita habis santunan dengan anak-anak yatim dan Bapak Ibu duafa. Terima kasih sudah berkenan memberikan tempat yang istimewa ini kepada kami Bu Sinta. Sama-sama Mas, sama-sama. Tadi setelah makan-makan kita sempat ngobrol ya, bahwa filosofi hidup yang nggak boleh dilupakan itu seperti layaknya air mengalir. Nah, duh arek iki ngrungokno ae kupinge. Itu bagaimana Bu, teman-teman diparingi pirsa Bu? Iya, saya itu kan pernah merenung di pinggir sungai gitu loh. Beberapa kali kan saya sudah pernah bilang bahwa alam itu mengajari kita. Ternyata waktu saya merenung di pinggir sungai itu saya memperoleh satu ilmu yang wong urip iki kadya banyu mili. Yang namanya air di sungai itu kan suatu saat dia menabrak batu. Nabrak itu dia juga masih mencari jalan. Suatu saat dia menabrak apa gampeng itu tepian sungai, dia juga pasti cari jalan. So, ya itulah hidup. Ojo terus ketabrak watu des mandek, itu bukan sifat air, bukan seperti air mengalir, enggak. Jadi kalau saya hidup itu kadya sepertilah air mengalir di sungai. Dia dikasih sampah apapun loh, dikasih sampah sampai beolnya manusia pun masuk sungai, dia enggak marah. Dia nanti diolah sama sungainya menjadi bersih lagi. Kasih sampah, kasih apa, oke lah, enggak apa-apa gitu. Jadi ya jangan, aku mau sampah kan enggak, sungai kan begitu. Jadi filosofi hidup seperti air mengalir di sungai itu bagi saya jalani seperti itulah urip iku kudune ngono. Itu Mas Hendra. Jadi kalau misalnya usaha ini gagal, ya udah jangan berhenti, cari celah yang lain. Iyalah. Lelek terus nowabrak gampang mandek. Dan satu lagi jangan ditembok. Apa? Bahasa Indonesianya ditembok itu apa ya Mas? Apa Mas ditembok itu bahasa Indonesianya apa? Dikasih penghalang. Ya. Dikasih dinding. Ya. Dibuntu. Dibendung. Dibendung, ya ditahan. Ini kalau dibendung, begitu nanti ada apa sedikit dia akan menjadi air bah. Nah, kan enggak bagus. Wes kayak banyu mili nek kali ngono ki lho, penak ae. Nabrak watu das. Usaha das. Waduh aku mari rugi. Kemarin saya juga belajar lagi.
Pulang dari Ngantang itu saya ketemu bakul duren. Bu, kula niki seminggu rugi 70 juta. Wah, ya kan saya terkejut. Terus nggih denger-denger. Ya ndak usah denger-denger, saiki ndang kulak duren kowe engko dhuwitmu 70 juta mesti balik. Ya kan gitu ya. Sehingga tidak ada kata putus asa terus wis iki gak berhasil, ya sudahlah, ya apa kok gak berhasil, ya jangan. Itu bahasa Maduranya the show must go on. Bahasa Maduranya the show must go on. Boh kuwi apa kuwi ra ngerti ya terjemahno dhewe ya. Nggih. Gitu Mas. Ibu pernah nggak? Ibu ini kan sudah berhaji. Ya. Tapi kenapa kok nggak pakai jilbab gitu? Nah, orang kan mesti ada yang tanya kayak gitu gitu. Padahal mungkin ya, maksudnya Bu Sinta, saya ini mungkin prediksi saya loh ya, mencintai Nusantara, mencintai budayaku sendiri, dan mencintai Nusantara dan budaya Jawa itu nggak butuh dalil deh kayaknya. Nah, gimana kalau Bu Sinta seperti apa, Bu? Yang pertama, wiwitan. Wiwitan nih. Ya, yang pertama itu jenenge wiwitan, Mas. Wiwitan, nggih, wiwitan. Saya memahami perempuan yang berjilbab itu adalah memaknai Quran, memaknai Islam itu dengan setinggi-tingginya. Sehingga kalau orang sudah berjilbab tidak bisa berjalan selain dengan muhrimnya. Itu saya. Lah wong aku wong welis, wong kumpulane ngene-ngene iki sampai tengah wengi. Gimana? Naik mobil berdua kemana? Kumpulannya gendo-gendo. Gendo-gendo ngene, draun ngene. Terus gimana? Ya ndak etis. Ndak etis. Yang kedua, it's number 2. Itu bukan budaya saya. Number 3. Apakah kalau orang sudah berjilbab iku tengere wong apik? Jawab. Belum tentu. Jawab. Belum tentu kan? Akeh iku sing jilbaban iku padha nang hotel, bukan dengan suaminya. Apakah itu baik? Songgoriti banyak, Bu ya? Ya ada lah. Lo jujur, aku jujur. Sejujur-jujurnya aku nggak mau bohong. Apakah kalau sudah berjilbab itu pasti anak baik? Belum tentu. Kadang, jangan guyu aku tak ngomong yo, empeten guyumu yo. Jilbaban iku mek gawe nutupi gulune sing abang-abang. Ayo, jujur. Kadang. Iya, benda. Loh, itu loh Mas Hendra, saya yang ini. Lebih baik yang saya kudungi, yang tak jilbabi kuwi atiku. Hati saya yang saya jilbabi. Tak tutupi, jangan nganti aku ngelarani wong. Ya, jangan sampai saya begono begini, ya berusaha mempercantik hati saya, ibaratnya kepala yang saya beri jilbab. Ngono Mas. Jadi tirakat yang sebenarnya paling susah itu tirakat untuk senantiasa memelihara hati supaya baik terus ya Bu ya. Wah, kuwi perjuangane ampun abote. Iya. Ya kalau tidak membalas kalau disakiti itu loh Mas. Tidak membalas kalau disakiti. Yo, itu berat itu. Sakit hati sedikit aja ndak boleh. Ndak boleh. Jadi yang di hati kita sudah hanya kata-kata oke lah. Yes. Kalau bahasa Malangan, oyi bro. Wis dikuwapak-kapakne ya iso. Oyi bro. Oyi sam. Dan itu memang tidak mudah, butuh proses, butuh perjuangan. Tapi untuk ke arah situ harus.
Tadi tuh teman-teman kru Ngaji Roso semuanya tersentak kaget gitu ya ketika mendengar cerita ibu sampai jual gelang. Aja kok ceritane Oh sini, jangan sini. ya, oh jangan. Engko dikira aku ki pamer. Oh gitu ya. Ojo Mas. Oke deh, oke. Nah, Nyebut tabungan ngene lho. oh gitu ngambil tabungan ya. Sampai ngambil Tapi tabungan. aslinya ya surut. Ya. Aslinya surut. Itu ceritanya itu mau takziah atau gimana sih, Bu? Aku kok cerita ngene dikira aku sombong lho Mas, ojo to Mas. Enggak, ini untuk menginspirasi teman-teman. Jadi ini kan bocah medit-medit kabeh, Bu. Nah, tak bawa ke sini itu minimal ada brainwashing gitu ya. Uteknya dicuci ben gak mikirno awake dhewe tok. Nu kok nerokok koncone mikir-mikir. Brainwashing iku. Brainwash. Gimana, Bu? Nyadarkan ini loh, Bu. Nyadarkan teman-teman ini loh. Ada satu teman Weli saya yang ibunya meninggal di Kediri. Saya takziah, aku nek ngarani takziah iku ngelayat, Mas. Takziah iku basa apa sih, Rek? Sing bener iku ngelayat. Ngelayat, Bu. Heeh. Aja ta, saiki cara Jawa lek nyeluk emak ya emak, mbok ya mbok, ibu-ibu ngono. Bodoh. Wah, ya. Bodoh. Terus saya itu naik mobil nunut teman. Di sebuah tempat di desa ke arah saya ke sana. Mobilnya teman itu tiba-tiba apa Mas ngono kuwi njeduk panase ngono kuwi aku ora ngerti. Berhenti. Temperatur. Ya, temperaturnya jare kok ngono. Berhenti. Ya terus saya ini buka pintu terus denger-denger ngene mbek ngenteni disusuli mobil dari sini. Ya ada kalau setengah jam lebih. Loh. Ana omah kok sayek ngene. Loh. Itu terasnya kok plastik rawak-rawek. Lah saiki yo mek lola-lolong. Saya tanya ada emak-emak. Niki griyane sinten? Griya kula gitu. Saya turun. Ternyata di rumah itu isinya 2 orang nenek-nenek sepuh-sepuh yang janda-janda. Nah, terus itu lebaran kurang 3 hari. Iya, akhirnya saya ngelayat, pulang ngelayat malam itu melik-melik hatiku. Apa melik-melik itu? Tidak bisa tidur, berpikir terus. Menak-menik. Ya, menak-menik mbuh wis ngono. Ki nek omahe wong tuwek, biasane nek riyaya kuwi mesti diparani anak putune. Nggih. Terus kalau kondisinya kayak begini, kok ya mesakne men gitu. Nah, saya mau berbuat, saya dalam kondisi kok tipis men gitu. Ya piye ya. Ya akhirnya saya ngambil tabungan dan maksrut gitu. Kemisnya, hari Kemis itu saya suruh belanja, terus Jumatnya saya betulin rumahnya. Tanpa saya harus berpikir kingko ya apa, gak. Dah, berangkat. Ya, semuanya kita betulin. Sederhana Mas Hendra, karena keuangan tidak begitu banyak. Ya secukupnya. Yang jelas rumahnya tidak bisa dibangun permanen karena tanahnya bukan miliknya. Sehingga ya yang bambu sing gedek bolong-bolong ya diganti apa gitu. Teras yang plastik yang rawak-rawek kita ganti dengan galvalum. Pring yang saya kita bongkar, kita ganti dengan kayu 612. Ya sudah, jam 8 malam selesai, sudah kita cat semua bersih, padang, lampu diurup nih kabeh. Jan kaya omah ngono wisan. Yang punya rumah ndak bisa berkata apa-apa selain menangis dan matur nuwun. Ya tak sentak pisan. Aja nangis ae. Aja matur nuwun nang aku, matur nuwun nang Gusti Allah kono ya. Gitu saya. Enggak apa, saya manusia biasa kok. Ya, enggak perlu dimatur nuwuni, bagi saya enggak perlu, Mas. Dia harusnya bersyukur sama Tuhan. Saya kan perantara doang. Aku ra iso apa-apa. Itu pikiran saya ngene lho, Mas, waktu mogok montorku. Duh Gusti, mripat kula jenengan celekne ya Gusti ngene. Jadi kayak mata saya diculek gitu.
tuh bantu tuh. Ada saudaramu yang perlu bantuan tuh, ndak layak huni. Nyonya gitu aja. Ya ngono wae, Mas. Enteng wae. Jadi diabot. Oke? Mulainya dari mana, Bu? Misal adik-adik usia segini gitu, uangnya belum terlalu banyak. Kumpulin gitu. lah urunan. Oh, itu seperti Nemu ngono kuwi. Foto cerit. Enek-eneknya nih. Ya apa ya? Aku duwe 50, aku duwe 100, aku duwe 200. Iki kok ngelumpuk kok 2 juta misalnya. Yo, 2 juta beda omah kan ndak mungkin ya. Minimal ya paling ndak 5 sampai 10 lah, sesederhana mungkin. Ya nang Pak Hendra atau kok repot sih. Nyeblake iki kudu rene. Iya. Ya nyeblake kudu nang Pak Hendra. Mas iki arek-arek wis ngumpulin sakmene, iki enek ngene. Ayo Mas tandang. Ya kalian ada yang ngechat, ada yang maku, ada yang ini. Semuanya tidak akan berat kalau kalian bergotong royong. Siap ya, sebulan sekali ya. Ya nanti enggak sama sebulan teman-teman sekali, Ngaji Roso peduli, Bu. 2 atau 3 bulan sama Mbak sekali, Amanda dan kawan-kawan. Gitu. Ya, itu yang terjadi ya. Makanya kalau saya terus terang, saya merasa wala meripatku dicelek nih karo Gusti Allah gitu. Ya sudah, tak tandangi. Ngono kok repot. Gitu aja kok repot, Bro. Iya. Nasihatnya, Bu, untuk teman-teman di Ngaji Roso Peduli yang hari ini juga kita iuran tiap hari, Bu. Kadang ada 20.000, ada 100.000, semuanya kita kumpulkan. Itu tuh koordinatornya, Bu. Oh iya. Dari New Zealand. Oh iya. Sekolahnya di New Zealand. Oh, keluarga di sana. Oh ya, thank you. Ya, nasihatnya, Bu, biar teman-teman semangat untuk senantiasa berbagi, peduli gitu. Nggak usah harap-harap sugih kaya gitu ya. Mas, saya melihat sak seretan iki sing kali ini yang datang iki semangatnya ganok loh, Mas. Oh, gitu ya, Bu ya. Nah, ini makanya Doloyo, Mas, tugasnya jenengan ini, Bu. Doloyo. Ya, feeling saya aja bukan tidak semangat. Semangat neng saya lihat dari pojok sana sampai sana. Saya tadi kalian makan itu saya juga mengamati. Saya itu ilmu titen. Orang dari makan itu saja saya sudah bisa melihat wong iki pinter nyambut gawe, wong iki malas, wong iki terengginas. Kelihatan dari cara makan. Cara makan saja sudah kelihatan. Iya. Saya lihat kerumu iki kurang, Mas. Kurang survive-nya apa. Semangat juangnya kalian dorong ketok. Yo. Ojo nesu yo. Ya, jangan marah ya. Tetapi ini saya motivasi untuk ke depan kamu lebih semangat. Yang bisa menyemangati siapa? Dirimu sendiri, bukan saya. Nek kowe gak semangat, pesemu cilik rek, ngerti ra weh. Nek kowe semangat, hasil kerjamu gede, otomatis salary-mu yang kamu terima juga gede. Lelek kowe loyo. Ya salary-mu loyo. Gitu. Ya, saya lihat kalian harus meningkatkan semangatnya. Yo Mas. Ya. Mungkin karena belum dapat istri mungkin ya, Bu. Enggak juga. Oh, enggak ya. Enggak. Kowe ndang rabi, Om. Kowe ngono nek gak ndang rabi setelah expired, Om. Mbak Manda punya teman yang belum nikah barangkali ya. Setelah expired, Om, jangan. Iki tak delok lek kepala 3 wis ponjol iki, 30 ponjol, 40 ono iki. 30-an. Nah, ya. Ya, minta aja kepada Allah. Tetapi juga berusaha rek, njaluk tok meron jenggelek ana wong wedok ayu ndak iso. Gitu. Yang jelas ini adik-adik masih perlu sangat amat perlu bimbingan Mas Ian, Mas Indra. Perlu bimbingan, perlu motivasi. Artinya mereka belum begitu jadilah. Nggih. Setengah mateng arek-arek iki. Iya, Bu. Tapi enggak apa-apa. Enggak apa-apa, Mas. Enggak apa-apa. Proses untuk menuju baik itu ya harus melewati kayak begini. Enggak apa-apa, enggak masalah. Lanjut, teruskan. Kesadaran untuk
memikirkan orang lain, berbagi, peduli itu kan nggak harus nunggu harus punya uang banyak dulu ya Bu ya. Ya nek kuwi wis bolak-balik tak sampaikan itu Mas bahwa ini kayak acara gini tadi yang membantu saya itu pun juga dia mengatakan, Bu, kulon namung saged membantu tenaga nggih Bu, mboten saged membantu uang. Seperti yang saya bedah rumah di Lebak Sari itu juga begitu. Bu, ngapunten nggih Bu, kula namung saged bantu tenaga. Lho, ana kayu iso tuku sembarang kali ndak ada bantuan tenaga ndak bisa jadi loh bedah rumah ini gitu. Artinya itu sudah sebuah apa ya? Gift yang bukan main. Kamu coba kalau ada tetanggamu kesulitan, bantu nak. Saya sedih loh sekarang itu kalau ada nonton di YouTube itu ada kecelakaan eksiden der. Orang bingung nulungi, bingung nak nyoteng ini. Aduh, gimana ya? Ya, itu nuansa sekarang kayak begitu loh. Makanya jangan itu jelek ya, ditulungi dulu lah. Ditulungi baru nanti disyuting. Ya. Nah, teman-teman di sini silahkan nih mumpung kita bisa ketemu sama Ibu secara langsung gitu. Mungkin nanti bisa disambung juga Mbak Manda 1-2 pertanyaan silahkan ngobrol dengan Ibu. Monggo Mbak teman-teman. Manda. Teman-teman silahkan gitu. Mbak Manda dulu. Silahkan. Gak usah. Oh iya sih. Oh iya. Monggo Mbak, silakan ya. Oh ya maaf sebelumnya. Nggih. Jujur saya lihat Ibu kan dari YouTube-nya Ngaji Roso. Saya selama ini juga punya kegiatan sosial saya sendiri, tapi skalanya memang masih kecil. Nah itu kan kadang-kadang untuk sebagai pelaku, namanya semangat itu kan naik turun gitu. Nah waktu masih semangatnya, terutama masih muda, sebelum menikah dan punya anak itu kan saya merasa masih punya waktu luang banyak gitu untuk memikirkan yang lain gitu loh Bu. Nah gimana sih caranya tetap konsisten semangat di dunia sosial meskipun punya anak, punya pasangan yang harus diapa segala macam itu kiat-kiatnya pripun Bu sebagai seorang wanita maksudnya ya. Kalau kamu sejak awal waktu masih muda sudah punya brand image bahwa hidupku harus berguna manfaat untuk orang lain, so pasti kamu bantu kok. Menikah anak itu alami dan itu tidak akan merubah sedikit pun apa yang sudah ada di benakmu yang sudah kamu tanam sejak lama. Jadi tidak ada kiat. Itu timbul lahir dari hatimu sendiri. Kalau lagi tidak semangat berarti lagi tidak punya dana. Kalau lagi punya dana, Mbak, saya itu kalau di tabungan itu untuk duit 10-20 juta ini gerisinen nih. Gerisinen itu apa Mbak? Kayak nggak pengen dang-dang anu gitu loh ya? Iya pengen gana omah pedai, gana anu gitu Mbak. Jadi lebih ke kayak kalau saya pribadi tuh soal waktu sih Bu, soalnya anaknya masih balita. Kalau dulu kan saya setiap minggu sekali kayak gitu-gitu. Ajak sayang. Ya itu kayaknya sih. Ajak secara tidak sadar kamu, secara tidak langsung kamu sudah ngajari anak-anakmu untuk berbagi kasih. Nggak usah, kamu ada itu orang itu bantu ya. Nggak usah. Dia akan melihat ibunya, dia akan melihat mamanya, dia akan melihat simboknya. Bukan Umi kan? Bukan. Bukan. Kita ini orang Indonesia. Indonesia itu ada mama, ada ibu, ada mbok, ada kalau bahasa Indonesia bunda, ada biung. Bukan bukan Umi. Iya kan? Ya mari kita bangga dengan punya kita sendirilah.
Cucu-cucu saya itu kalau manggil ibunya ada yang bunda. Teman-teman saya itu ada yang manggil saya Mae, ada yang manggil saya Mbok, ada yang manggil saya Ibu, ada yang manggil saya Bu E. Semuanya orang manggil saya Bu aja, saya selalu marah. Yo haji itu kan tidak perlu dipamerke toh Mbak. Nggih, nggih. Kembali ke masalahmu, tidak ada masalah Mbak, Nggih. tidak ada masalah. Wong gak enek masalah kok mbok gawe masalah terus kok takok ning ngono ku nyapo. Ya sebenarnya kayak gitu mungkin butuh konfirmasi aja ya Bu. Sebenarnya kan memang harusnya saya menyadari kalau saya semangatnya memang yang lagi Turun. iya. Soal waktu maksudnya gitu ya. Jadi kalau Orang saya boleh nanya perempuan ke ibu sendiri nggak pernah mengalami pasang surut begitu? Aku surut gak ada duit. Oh itu aja. Iya, apa sing ngate tak gawe bedah omah, apa sing tak gawe nulungi wong. Nggih, nggih. Ya. Ya tetapi saya tetap menolong itu tidak harus hanya dengan materi. Itu tetap saya lakukan. Nggih. Bukan masalah itu. Masalahnya kamu buat sendiri. Ya. Perkara anak digendong. Waya bledok dijak ngalih. Terus ini